You knew this was coming. Let me translate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kedan-kedan, ketemu lagi di channel Taka Film. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan menceritakan film action yang dirilis tahun 2023 yang diperankan oleh Jennifer Lopez. Mengisahkan tentang seorang ibu yang merupakan seorang mantan militer. Dia harus keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan putri kandungnya. Oh ya kedan, dukung terus channel ini ya dengan cara like, comment, and share. Dan untuk kalian yang belum subscribe, di-subscribe lah ya kan, karena subscribe itu gratis. Oke kedan, inilah film. Cerita berawal di Afghanistan, di mana pasukan sniper Amerika sedang berlatih di bawah bimbingan seorang pria bernama Adrian Lovell yang merupakan mantan pasukan khusus SAS. Seorang wanita bernama Susie menjadi yang terbaik dari yang lain, sehingga dia direkrut Adrian untuk membantunya dalam menjalankan bisnis kotornya, yaitu menjual senjata secara ilegal kepada pihak musuh. Tetapi karena pembagian hasil yang tidak adil, Susie menolak bekerja sama dengan Adrian, sehingga dia dipindah tugaskan ke pangkalan militer Amerika yang terletak di Guantanamo. Di sini Susie berkenalan dengan seorang mafia bernama Hector Alvarez yang merupakan salah satu jaringan Adrian. Hector dan Susie menjalin kerjasama yang baik, walaupun Susie tahu jika Hector mencuri senjata dari pangkalan untuk diperdagangkan secara ilegal. Tetapi Susie menutupinya karena dia mendapat imbalan yang besar dari Hector untuk biaya hidupnya sewaktu pensiun. Di sini hubungan Adrian dan Susie kembali dekat dan harmonis. Namun bisnis kotor Adrian dan Hector bukan hanya perdagangan senjata, tetapi mereka juga menekuni bisnis perdagangan manusia. Susie tidak bisa menerima hal itu. Alhasil Susie melarikan diri dari jaringan Adrian dan Hector untuk melaporkan pada FBI. Selanjutnya dalam kondisi hamil tua sampailah Susie di rumah aman FBI yang terletak di Indiana. Di hadapan dua petugas FBI bernama William dan Tony, Susie akan memberikan informasi tentang organisasi kejahatan Hector dan Adrian. Imbalannya FBI akan melindungi Susie dari kejaran Hector dan Adrian. Namun Susie takut lokasi ini sudah diketahui Adrian dan tidak aman untuk berlindung. This place isn't secure. And he knows where we are. You're safe here. Tapi pihak FBI meyakinkan Susie bahwa rumah inilah yang paling aman untuk berlindung. Apalagi Hector sedang berada di Kuba dan Adrian dalam pengawasan mereka. Lalu tak berapa lama kemudian ketakutan Susie terbukti. Tiba-tiba mereka diserang oleh Adrian seorang diri. Look, I get that this is dark. Not the window, don't. Kemudian Susie membantu William menghentikan pendarahan di tubuhnya. Lalu dia pun merakit sebuah bom dan bersembunyi di kamar mandi. Namun Adrian mengetahui persembunyian Susie. You must have known. Adrian. Cerita berpindah di rumah sakit, di mana Susie berhasil dievakuasi dan melahirkan seorang bayi perempuan. Tapi Susie dilarang oleh FBI untuk merawat anaknya demi keselamatan anaknya, karena Adrian masih hidup dan sudah tentu akan terus mengejar Susie dengan bantuan Hector untuk menyingkirkan dan membunuh anaknya. Dan dengan berat hati Susie harus menghilang dari kehidupan anaknya dan menyerahkan anaknya pada FBI. Tell me how that helps her. Kemudian Susie menemui William dan memberikan amanah untuk selalu mengawasi anaknya, memberikan anaknya pada keluarga yang baik, selalu mengabarinya saat anaknya bertambah usia, dan jika ada masalah dengan anaknya, William harus mengabarinya. I owe you that.
She yours? Akhirnya Susi memutuskan bersembunyi di Alaska, kota yang sangat dingin dan dikelilingi dengan salju. Di sini Susi bertemu kembali dengan teman lamanya saat bertugas di militer bernama John. Kemudian John mengantar Susi ke sebuah rumah yang terletak di tengah hutan. John juga akan membantu keperluan Susi selama di Alaska. Demi keselamatan John, Susi meminta pada John untuk pura-pura tidak mengenalnya. Anybody sees us in town, you don't know me. Tidak terasa sudah 12 tahun Susi menetap di Alaska. Untuk bertahan hidup, dia berburu hewan mengandalkan keahlian menembak yang dimilikinya. William menepati janjinya, memberi kabar perkembangan anaknya dengan mengirim foto pada Susi. Namun kali ini William juga memberikan surat yang mengharuskan mereka harus segera bertemu. Singkat cerita, sampailah Susi di tempat yang telah dijanjikan William untuk bertemu. Dan tak lama kemudian William pun datang menjemputnya. William mengatakan jika FBI telah menggerebek salah satu rumah anak buah Hector, di mana rumah itu dijadikan gudang penyimpanan banyak senjata yang akan mereka jual. Namun FBI juga menemukan foto anak Susi yang sudah beranjak dewasa bernama Zoe. Itu berarti Hector sudah tahu bahwa Zoe adalah anak Susi. William menduga Hector akan menyuruh anak buahnya untuk menculik Zoe, sehingga mau tidak mau Susi harus turun tangan untuk menyelamatkan Zoe. And I'm gonna protect her. I can't advise you on that. Kemudian untuk melepas kerinduan, Susi memandangi Zoe dari kejauhan, yang kini telah diasuh oleh keluarga yang baik seperti yang dijanjikan William. Tak hanya itu, Susi juga memantau keadaan rumah yang ditinggali Zoe, untuk memastikan Zoe dalam keadaan baik. Selanjutnya pagi hari dari kejauhan, Susi mengawasi kegiatan Zoe yang sedang bermain sambil ditemani ibu angkatnya. Tak berapa lama datang dua mobil mencurigakan yang membuat Susi menyiapkan senjatanya. Dan ternyata mobil-mobil itu berisi orang suruhan Hector yang akan menculik Zoe di bawah komando Yanil Gonzalez. Susi pun langsung bertindak dengan menembaki orang-orang suruhan Hector untuk menggagalkan penculikan Zoe. I know you. Namun Susi gagal menyelamatkan Zoe karena terhalang sebuah bus. Setelah itu, satu anak buah Hector mencari Susi di area parkir mobil. Tapi dengan keahliannya, Susi berhasil membantai anak buah Hector dan kabur dari hadangan polisi. Go! Drive! Yes, Yanil Gonzalez. That's the one who grabbed. Well, the secret's out. Tak menunggu waktu lama, malam itu juga William dan Susi pergi ke Kuba untuk menyelamatkan anaknya. Sesampainya di Kuba, mereka bersantai sejenak di sebuah bar. Dan tak lama kemudian Yanil pun muncul. Sehingga Susi dan William bergerak cepat untuk menangkap Yanil. ¿Dónde está la niña? Namun Yanil berhasil lolos karena William diserang anak buah Yanil. Sehingga aksi lomba lari pun terjadi. William yang berhasil membantai anak buah Yanil lalu berlari sekuat tenaga untuk menangkap Yanil. Merasa kelelahan, Susi memilih naik motor untuk mengejar Yanil. Selanjutnya Susi mengganti motornya dengan sebuah mobil yang ditabraknya. Put him in the trunk. Setelah itu di sebuah tempat tersembunyi, Susi mulai menginterogasi Yanil untuk mencari tahu di mana keberadaan anaknya. Dengan teknik interogasi yang brutal, akhirnya Yanil buka mulut dan mengatakan jika Zoe ditahan di sebuah perkebunan Evila yang dijaga ketat oleh banyak anak buah Hector.
¿Dónde está la niña? Hold him back. Bubbles stink like hell. ¿Dónde está la niña? Explotación. Dime, cabrón. Decila. I don't care. Malam itu juga William dan Susie pergi ke perkebunan itu. Mereka mulai membantai satu persatu anak buah Hector. In position. Copy. I see them. Another 2 up. She's in there somewhere. I've got eyes on her. Get in position. I am heading to you in 10 seconds. Setelah menemukan Zoe, Susie menyerahkannya pada William. Tapi Susie harus kembali untuk mencari Hector untuk membuat perhitungan. Let's go. I'm not finished. Throw it! Ternyata Hector sudah menunggu kedatangan Susie di sebuah kamar dengan senjata di tangannya. Di situ Hector marah pada Susie karena telah menghancurkan bisnisnya. Tanpa basa-basi, Susie membuat Hector tertidur untuk selamanya. You're not getting away this time. Need a dozen people to guard you while you sleep. Coño, you gotta... No. No, what matters is that... You remember the game's wisdom. I don't want you to die like an animal. Pagi hari sampailah mereka di Amerika. Mendapat perhatian dari Susie, Zoe merasa Susie adalah ibu kandungnya. Zoe pun mencari tahu dari Mbak Google bagaimana caranya menemukan ibu kandung. Namun jawaban Mbak Google membuatnya penasaran. Sehingga saat ada kesempatan Zoe memberanikan diri bertanya pada Susie, apakah Susie ibu kandungnya. Namun Susie tidak mau mengakuinya. Are you my mother? No. Setelah itu Susie pun berpamitan pada William untuk kembali ke Alaska dan mempercayakan William untuk mengantarkan Zoe pada keluarga angkatnya. Sebelum pergi, Zoe juga bertanya pada William apakah Susie ibu kandungnya. Tapi lagi-lagi Zoe tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Melihat kepergian Zoe membuat Susie sedih, apalagi Zoe sempat melambaikan tangan padanya. Hal itu membuat Susie teringat kembali bagaimana dia mengandung Zoe 9 bulan lamanya, sehingga Susie memutuskan untuk mengikuti mobil William. Pagi hari dalam perjalanan, tiba-tiba mobil yang ditumpangi Zoe dan William ditabrak oleh sebuah mobil. Ternyata itu adalah perbuatan Adrian dan anak buahnya, yang mana mereka akan menculik Zoe. Tonight you get to sleep in your own bed. Now what you crying? William. Where is your mother? Dan seketika itu Susie pun muncul untuk menyelamatkan Zoe. You know this man. Lower the gun. Saat itu juga Susie melemparkan mancis untuk meledakkan mobil William yang sudah rusak dan kabur dengan selamat bersama Zoe. Setelah itu mereka pun istirahat di sebuah warung sambil sarapan. Lalu Zoe bertanya pada Susie, mengapa ia mengalami kejadian seperti tadi. Namun Susie belum bisa menjelaskan karena Zoe belum cukup umur untuk mengetahui sebenarnya yang terjadi. Kemudian Susie membeli mobil bekas untuk melanjutkan perjalanan menuju Alaska bersama Zoe. Lalu Susie menghubungi ibu angkat Zoe dan mengatakan bahwa Zoe belum bisa kembali ke rumah saat ini. Tapi Susie berjanji
dia akan mengembalikan Zoe apabila situasi sudah aman terkendali. I called to tell you that she's safe. To trust me. You want me to trust you? I'm sorry, what did you say? She can't come. I will get her back to her home. I promised. As soon as it's safe. You'll see her blow out another candle. Get in the truck. Sesampainya di Alaska, Susie dan Zoe singgah di warung John untuk membeli kebutuhan makanan. Kemudian mereka pun sampai di rumah Susie yang terletak di tengah hutan. Put these on. Paginya Susie mengajari Zoe menyetir mobil, mengajari bagaimana caranya menembak yang benar, menggunakan senjata dan memasang ranjau. Itu semua dilakukan agar Zoe bisa melindungi dirinya sendiri dan menjadi wanita yang berani dan tangguh. You're driving. Focus. 10 o'clock. Knife fight. Namun semua kegiatan itu membuat Zoe bosan dan ingin segera kembali pulang karena Zoe sangat merindukan ayah dan ibu angkatnya. Zoe merasa tertekan mengapa dia bisa mengalami kehidupan yang serumit ini. Namun sebagai ibu kandung yang memiliki ikatan batin yang kuat, Susie bisa menenangkan Zoe. Pagi hari Susie terbangun dari tidurnya, namun dia tidak mendapati Zoe di tempat tidurnya, sehingga membuat Susie menjadi cemas. Zoe! Namun Susie sedikit lega, ternyata Zoe sedang bermain dengan anak-anak serigala. Tapi tiba-tiba tangan Zoe digigit oleh salah satu anak serigala. Watch out! Kemudian Susie pun membawa Zoe ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Lalu Susie diharuskan untuk mengisi data-data pribadi, tapi Susie tidak memberikan identitas aslinya. Setelah itu Susie menemui Zoe di ruangan dokter. Akibat gigitan itu Zoe mendapat 8 jahitan di tangannya. Dokter mengatakan Zoe adalah anak yang kuat dan tangguh. Mendengar dokter menyebut nama asli anaknya membuat wajah Susie berubah, penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Ternyata Susie lupa mengatakan pada Zoe agar tidak memberikan identitas aslinya. Itu akan membuat lokasi keberadaan mereka terbongkar karena pihak puskesmas menggunakan sistem komputer yang online. Lantas Susie pun bergegas menemui John di warungnya untuk menitipkan Zoe. Sebelum pergi, Susie memberikan sebuah amplop pada John untuk diberikan pada Zoe setelah semua ini selesai. Sementara Susie kembali ke rumah bersiap-siap untuk menghadapi Adrian dan anak buahnya, karena persembunyiannya sudah pasti diketahui oleh Adrian yang memburunya. Dan tak berapa lama kemudian sampailah Adrian beserta pasukannya. John langsung menghubungi Susie dan mengatakan jika dia akan membawa Zoe pergi ke bagian selatan. Susie menitip pesan pada John untuk Zoe bahwa ia minta maaf karena belum bisa menceritakan yang sebenarnya. Namun Zoe mendengar percakapan mereka. Lalu Zoe bertanya bagaimana John bisa kenal dengan Susie. Mau tidak mau John pun mengatakan yang sejujurnya bahwa mereka pernah sama-sama bertugas di militer. Kemudian Zoe bertanya lagi, mengapa Susie tidak mau mengakui kalau Zoe adalah anaknya. John menjelaskan itu dilakukan karena Susie sayang pada Zoe yang tidak ingin kehilangan dirinya. Setelah itu Zoe mencari amplop yang diberikan Susie pada John. Di amplop itu Zoe menemukan foto-foto perkembangan dirinya. Dia juga menemukan surat dari Susie untuknya yang membuat dia meneteskan air mata. Dear Zoe, the only thing that gave me any peace, you are a marvel. I have shown you my love, your mother. Setelah itu Zoe pun menyadari bahwa Susie adalah ibu kandungnya yang sangat menyayanginya. Kemudian Zoe pun memutuskan pergi menemui Susie di rumahnya. Sementara Adrian dan pasukannya terlihat mendekat dan mengepung rumah Susie. Adrian meminta pasukannya agar tidak meremehkan Susie. Lalu pasukan Adrian mendapat sambutan yang hangat dari Susie. This is the kill zone. Treat her as you would 100 snipers. She's got the woods mine.
Sebagai pembalasan, Adrian memasang bom di motor jet ski yang diarahkan ke rumah Susie. Kemudian Adrian menyuruh salah satu anak buahnya untuk mencari mayat Zoe, karena ia menduga Zoe telah mati. Namun anak buah Adrian lah yang dibantai Susie. Check for the girl's remains. Tiba-tiba kedatangan Zoe diketahui Adrian, sehingga Susie bergegas untuk menyelamatkannya. Tapi Zoe keburu ditangkap, walaupun Zoe coba untuk melawan. Alhasil Susie menggeber motor jet ski-nya untuk menyelamatkan Zoe dan membantai anak buah Adrian. On the south road. Get me the girl. Selanjutnya Susie dan Zoe naik ke sebuah pohon, di mana mereka akan membantai anak buah Adrian dengan senapang sniper. I pull the trigger. Hold left side of his head. Range 600 and... Now! Tapi keberadaan mereka diketahui Adrian yang membidik Zoe tepat di kepalanya. Adrian meminta Susie datang menemuinya untuk menyerahkan diri. Mau tidak mau Susie menuruti permintaan Adrian untuk menyelamatkan Zoe. Di sini Adrian meminta Susie untuk membuang semua senjatanya dan membuka baju penyamarannya untuk bertarung dengannya. Selagi mereka bertarung, Zoe mengamati dengan senapangnya. Namun dia tidak memiliki target yang pas untuk menembak Adrian, sehingga Adrian pun unggul dalam pertarungan itu. Kemudian Zoe memutuskan turun untuk menembak dari jarak dekat dan mengenai Susie. We die. And take the shot! Karena itu Adrian dengan mudah menangkap Zoe dan segera pergi dari tempat itu. Tapi tak berapa lama Susie pun tersadar. Ternyata peluru yang ditembakkan Zoe adalah peluru palsu. Tanpa membuang waktu, Susie memulihkan tangannya yang keselio dan mulai membidik Adrian yang beranjak pergi dari tempat itu membawa Zoe. Setelah itu, seperti janjinya, Susie mengantarkan Zoe pulang ke keluarga angkatnya. Tapi ia tetap mengawasi Zoe dari kejauhan. Cerita pun berakhir.